ada definisi pelanggaran etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pelanggaran etika dalam TIK merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma moral dan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan, pengembangan, atau distribusi teknologi. Informasi ini bisa mencakup penyalahgunaan pribadi, penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, atau penggunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan secara moral atau sosial. Kita juga akan membahas macam-macam jenis pelanggaran etika dalam teknologi informasi komunikasi beserta contoh kasusnya. Yang pertama ada hacker. Hacker merupakan seseorang yang menerobos sistem komputer guna mengumpulkan informasi atau data, menolak akses, berkas, cara menghapus atau cara mengacaukan sistem komputer. Nah, salah satu kasus pelanggaran etika yang melibatkan hacker yaitu serangan terhadap Sony Pictures Entertainment. Pada tahun 2014, hacker yang diduga berasal dari Korea Utara menyusup ke jaringan Sony, mencuri data sensitif, dan merilisnya secara online. Kasus ini menciptakan perdebatan tentang etika hacking dan keamanan cyber. Jenis yang kedua ada Denial of Service Attack atau DOS Attack. Denial of Service Attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of Service Attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Contoh kasus pelanggaran etika yang melibatkan DOS Attack yaitu pada tahun 2016, serangan terhadap layanan DNS DIN, pihak yang tidak dikenal melancarkan serangan DOS Distributed Denial of Service yang mengganggu layanan internet utama termasuk situs-situs terkenal. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang etika penggunaan serangan DOS untuk menyebabkan gangguan layanan online yang luas. 3. Pelanggaran pirasi. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak software, undang-undang yang melindungi haki, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Contoh kasus. Salah satu kasus pelanggaran etika yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atau pirasi adalah kasus pembajakan besar-besaran yang dilakukan oleh situs web seperti The Pirate Bay. Situs tersebut menyediakan akses ilegal terhadap berbagai konten digital, termasuk film, musik, dan perangkat lunak tanpa izin pemilik hak cipta. Kasus semacam ini menciptakan perdebatan etika seputar pencurian, hak kekayaan intelektual, dan dampaknya pada industri kreatif. 4. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah manipulasi informasi keuangan. Contoh kasus. Salah satu kasus pelanggaran etika yang melibatkan jenis pelanggaran fraud adalah skandal Enron pada awal tahun 2000. Para eksekutif Enron terlibat dalam praktik akuntansi yang sangat tidak etis, menyembunyikan utang perusahaan dan menggelembungkan nilai aset. Praktik ini menyesatkan para investor dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kasus Enron menyoroti pentingnya etika dalam pelaporan keuangan dan menimbulkan perubahan dalam regulasi perusahaan dan tata kelola perusahaan. Penggunaan software ilegal. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi atau perangkat lunak bajakan. Contoh kasus. Salah satu kasus pelanggaran etika terkenal dalam penggunaan software ilegal adalah kasus Microsoft pada tahun 2001. Pada saat itu, Microsoft dituduh melanggar hukum antitrust, tetapi juga terlibat dalam pelanggaran etika terkait dengan praktik-praktik bisnis yang tidak adil. Microsoft dianggap menyalahgunakan dominasinya di pasar perangkat lunak dengan memaksa produsen komputer untuk memasang perangkat lunak Microsoft secara eksklusif. Kasus ini menciptakan perdebatan etika seputar praktik bisnis yang adil dan mengarah pada tuntutan hukum dan pemantauan lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar. Di sini saya akan membahas tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah orang yang mengintimidasi, menghina, atau melecehkan orang lain secara online. Contoh kasus cyberbullying adalah kasusnya Taylor Clementi. Pada tahun 2010, Taylor Clementi, seorang mahasiswa yang menjadi korban.
Setelah rekamannya yang bersifat pribadi diunggah secara ilegal oleh teman sekamarnya, kejadian ini membuat Tyler Clementi ini menyebabkan tekanan psikologis dan mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pornografi dan pedofilia. Pornografi adalah jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana. Tujuannya untuk merusak moral. Dan pedofilia adalah kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Contoh kasusnya, ada beberapa kasus yang melibatkan penyebaran materi pornografi anak. Organisasi dan pihak berwenang secara serius menangani kasus-kasus semacam ini karena melibatkan eksploitasi anak dan pelanggaran serius terhadap norma etika dan hukum. Selanjutnya, ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen yang penting di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga. Contoh kasusnya adalah kasus ini menciptakan kekhawatiran etika terkait kejujuran perusahaan dalam menyediakan informasi akurat kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, Volkswagen menghadapi konsekuensi hukum dan kerugian reputasi.